Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman karim, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Qala masihu ya bani Israil wa'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Qailan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita sama-sama menunaikan salah satu perintahnya yang menjadi kewajiban bagi kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan dan surga sekalian di dalamnya. Para ibu tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ustaz, kiai, alim ulama, yang kami hormati, mohon maaf bila menyebutkan namanya satu persatu karena ada hak-hak. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih kepada Syekhul Baik dan telah mengundang kami sehingga pada subuh hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Rasanya saya pernah kesini tahun kemarin ya, mungkin sekitar tahun kemarin itu Depok sini masih saya kesini. Ya barangkali sebagai refreshing aja ini taruh sedikit, mungkin ada juga yang belum kenal nama saya, Insan LS Mokolita, Insan Latif Syaukani Mokolita. Dulu saya Kristen, ya mantan Kristen. Atau lebih jelas ini nama Islam saya Insan Latif Syaukani Mokolita, nama baptis dulu ketika masih beragama Kristen itu Wenceslaus. Saya lahir di Manado 8 September tahun 9, tinggalnya di Jalan Tuburaya Mengelakang Beberapa Cimanggis Depok. Ini nomor telepon rumah, ada nomor HP juga, ada website, email. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan kartu nama saya mungkin ada di samping sini. Aktivitas kami setiap hari, terutama sebagai konsultan dalam arti khusus, yaitu kami suka menangani menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Nah, contoh kan banyak orang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami bersama teman-teman tangani. Dan ya, alhamdulillah ya, cukup banyak para pendeta di penjara ya, karena mereka menghujat Quran. Bahkan mungkin pernah saya putar di sini dulu ya, CD para pendeta yang menghujat Quran akhirnya tertangkap. Datang 41 pendeta penginjil di penjara sekaligus ya, karena mereka menghujat keterangan Al-Quran di Kota Batu, Malang. Yang mereka dihukum 5 tahun penjara. Tapi yang paling sering kami tangani yaitu kasus orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi yang paling banyak itu kasus pacaran beda agama. Ternyata pacaran beda
banyak anak-anak mereka ternyata punya hubungan dengan orang non-muslim. Apalagi dapat baca orang Batak, Ambon, Manado, nanti sangat sulit ya, sangat sulit untuk ditarik masuk Islam. Kalau tidak diantisipasi, ya itu banyak awat-awat kita yang sering jadi sasaran propaganda. Oleh sebab itu, kami yang paham, kalau dibawa ke rumah saya, orang-orang yang pacaran beda agama ini, ya walaupun tidak semua, tapi 70-80% orang-orang yang saya tangani ini, akhirnya mereka mau menikah cara Islam. Kalau nggak mau, yang bilang bubar ya, putus daripada harus menikah di gereja. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu hadirin sekalian mungkin punya teman, kenalan, tetangga ada kasus seperti itu, ya bisa hubungi kami. Insya Allah kami akan memberikan solusi jalan keluar bagaimana caranya agar supaya yang Kristen ini masuk Islam, jangan kita ditarik masuk Kristen. Karena saya lebih spesialisasi di bidang itu, ya bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah ini yang saya ajarkan di mana-mana. Kemudian jadi GPMI di Dewan Dakwah Depok, ada Pustai Pusat Islam dan Yayasan Birolika, ada pesantren kecil di Manado, Sulawesi Utara, kampung saya. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia, gara-gara juga ke luar negeri, ya alhamdulillah hari ini ada di sini. Dan saya nulis buku ya. Selama saya masuk Islam, ya saya telah menulis lebih kurang 40-an judul buku, dan ada VCD debat saya dengan berbagai pendeta. Cukup banyak sih saya dapat dengan para pendeta. Terakhir saya dapat dengan pendeta mantan ustaz. Ustaz benaran dari pendeta, bukan ustaz bohong-bohongan. Itu langka ya. Ustaz murtad jadi pendeta itu jarang sejuta, mungkin hanya 1-2 orang. Tapi kalau pendeta pindah jadi ustaz sudah ribuan, banyak sekalinya. Tapi kalau ustaz benaran pindah dan Kristen jadi pendeta amat sangat langka ya. Mestinya ada debat ustaz mantan pendeta lawan pendeta mantan ustaz dibalik. Ini orang sangat berbahaya, amat sangat berbahaya, karena dia mantan ustaz setiap hari dibawa pendeta keliling testimoni seluruh Indonesia, dibawa namanya dia testimoni Islam dijelekin, Islam harus dihujat, yang diangkat kelebihan video Yesus. Ini orang amat sangat berbahaya yang saat ini ada di Indonesia. Dan anaknya ada di sini. Anaknya ada di sini, di masjidnya saya bawa. Ya. Dan sebentar saya akan perkenalkan. Anaknya 3 pendeta itu. Pendeta mantan besar nanti ya. Anak pertama dinamai apa? Fikri Khomeini. Kedua Saddam Hussein. Ketiga Muammar Gaddafi. Keren-keren ya? Oh, keren banget ya, nama presiden orang-orang keras gitu. Ya bapaknya murtad jadi pendeta. Saat ini diundang di Malaysia 2 minggu, keliling-keliling Indonesia testimoni menjelek-jelekan Islam. Saya akan panggil anaknya ke sini, beliau akan menyaksikan dan mungkin kita akan tonton sedikit si bapaknya. Seperti apa sih wajah bapaknya, bagaimana cara dia menjelek-jelekan. Baik, sebagaimana biasa saya sudah menawarkan tema ya, dan tema-tema saya ini agak berbeda dengan tema-tema akan disampaikan oleh para ustaz atau ustazah. Ya mungkin ini sesuai dengan latar belakang kami, kebetulan yang mantan Kristen. Jadi temanya ya seperti ini. Ada lagi. Nah seperti ini. Ini tema-tema yang biasanya suka saya tawarkan pada diri sekalian. Di mana sebenarnya Bapak dan Ibu boleh memilih ya, 1 atau 2.
Itu kebetulan kita bisa melihat nomornya. Ini kalau Bapak mau Ustaz ini nomor 25 ya, tidak usah sebut memilih antara dua jalan persimpangan, lupa wilayah 25. Atau ini nomor 5. Kebetulan ya pagi ini saya harus membahas dulu yang nomor 5, ya kan? Karena ini sangat berdekatan dengan hari Natal, ya. Jadi nomor 5 pertama yang saya akan bahas, kalau memang memungkinkan waktunya, ya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu memilih tema yang lain. Ini aja. Hadirin, ada satu tradisi yang telah membudaya di mana setiap Idul Fitri mereka datang ke rumah kita sambil mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, giliran Natal sebagian besar umat Islam membalas dan mengucapkan selamat hari Natal. Kalau kita tidak ucapkan karena kita tidak toleran dan sebagainya. Nah, baik, kita lihat ini. Tapi bagi yang paham tidak mau mengucapkan selamat Natal, kan? Menjadi pertanyaan, perlukah kita kaum muslimin membalas ucapan selamat Natal karena mereka mengucapkan selamat Idul Fitri? Atau perlukah kita mengucapkan selamat tahun baru setiap tanggal 1 Januari? Atau keduanya tidak perlu? Atau sebagai tanda toleransi, apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal karena mereka mengucapkan selamat Idul Fitri? Dan terakhir, ya, jika terpaksa harus mengucapkan selamat, kata-kata apa yang perlu kita ucapkan? Ya, masalahnya banyak umat Islam bekerja di satu perusahaan, bosnya Kristen, atasannya Kristen, komandannya Kristen, ya kan? Majikannya Kristen. Kita tidak ucapkan, nggak enak kan? Setiap Idul Fitri dia bilang selamat Idul Fitri, giliran Natal, ya. Kita tidak ucapkan, dibilang tidak toleran, diucapkan dosa, main kucing-kucingan menghindar, ketemuan kan? Nggak enak, nah, itu solusinya bagaimana? Baik, kita lihat ini. Sebenarnya Natal dan Idul Fitri ini nggak ada korelasinya sama sekali, ya. Tidak ada hubungannya sama sekali Natal dan Idul Fitri. Kita umat Islam memperingati kemenangan Idul Fitri itu sebagai tanda kegembiraan setelah sebulan itu kan kita pas Ramadan, menahan cobaan, godaan, lapar, haus dan sebagainya. Itu pun dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita sudah berpuasa, ya kan? Nah, setelah kita selesai puasa, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri, jadi suci kembali. Dan ujung-ujungnya kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi setelah berhasil kembali kepada kesucian, maka untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merayakan hari kemenangan yang disebut Idul Fitri. Sementara Natal itu artinya kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Ya kan? Bahkan Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Lihat ada satu surat Paulus. Inilah ayat yang membuat orang Kristen yakin Yesus itu Tuhan yang mati berkorban. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang katanya
walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, bahkan tak sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, ini ayat ini menjadi acuan landasan alasan yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia berkorban, mengorbankan dirinya di salib untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, menurut orang Kristen, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu tidak mungkin selamat. Setiap orang tidak percaya Yesus mati di salib untuk menebus dosa, itu tidak akan selamat. Nah, kita ini termasuk orang yang tidak percaya Yesus mati di salib, ya kan? Tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, makanya kita ini dianggap domba-domba sesat, ya kan? Kita ini dianggap domba-domba sesat yang perlu mereka selamatkan. Makanya perlulah mereka mengadakan namanya kristenisasi. Jadi kristenisasi itu dalam rangka untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Nah, jadi sebenarnya Natal ini dia itu Maulid Nabi Isa, ya kan? Hari kelahiran Yesus kan Maulid Nabi Isa. Jadi Natal ini sebenarnya hanya boleh disejajarkan dengan Maulid juga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bukan sama-sama hari kelahiran. Itu pun sesuai dengan berbagai catatan. Itu sebatas Nabi Isa anak Allah, anak Maryam, hamba Allah, utusan Allah, Nabi Rasul, bukan Tuhan. Ya, tapi oke lah. Maulid Nabi Isa, yaitu Natal Maulid Nabi Isa, sedang sama-sama Maulid Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ingat, setiap tahun umat Islam banyak kan umat Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pernah nggak orang bisa datang selamat atas kelahiran Nabi Anda Muhammad? Pernah nggak? Nggak pernah loh. Kakak kandung saya wakil pastor, adik kandung saya masih Kristen. Selama saya masuk Islam tidak pernah sekalipun mereka mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kalau melihat telepon atau SMS atau surat tidak pernah. Apalagi orang lain. Kan tidak pernah kan ada orang yang dapat selamat. Pada hari, bulan, tahun, tanggal kelahiran Rasulullah SAW jelas. Mereka tidak pernah mengatakan. Kenapa? Karena menurut orang Kristen setelah Yesus itu tidak ada Nabi. Nabi terakhir itu Yesus, bukan Muhammad menurut orang Kristen. Ya. Hari, bulan, tahun, tanggal Nabi tidak pernah dihargai, dihormati, disalami. Kenapa? Karena kelahiran Yesus, di mana satu orang pun di bumi ini tidak ada yang tahu hari Yesus lahir tanggal berapa. Walaupun pendeta sekali berapapun di dunia katanya itu pasti dia akan mengatakan memang Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Kita tanya sama Paus Fransiskus yang di Roma, itu pasti juga sama. Dia akan mengatakan memang Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember itu ya sebenarnya hari kelahiran Dewa Mitra atau Dewa Matahari. Ya. Setiap tanggal 25 Desember zaman dulu agama paganisme penyembah berhala ini menyembah kepada Dewa Matahari, Dewa Mitra, Dewa Matahari. Maka oleh pemuka agama Katolik zaman dulu, dengan dua Katolik dan Protestan, oleh pemuka gereja Katolik zaman dulu, bagaimana mengalihkan supaya orang-orang paganisme yang menyembah kepada Dewa Matahari ini mau menyembah kepada Yesus. Nah, maka dia bilang, mendingan kalian menyembah kepada Yesus ini, karena Yesus inilah Tuhan yang menciptakan matahari, gitu kan. Nah, kebiasaan atau tradisi itu membudaya sampai saat ini. Jadi Natal itu ya, tradisi agama paganisme penyembah berhala yang dilestarikan oleh agama Kristen.
Jadi hadir sekalian, umat Kristen hari Natal atau Maulid Nabi Isa itu sebagai hari kelahiran anak Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia, maka bersamaan dengan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad pun menjadi tidak sama kan apalagi. Makanya Fatwa Majelis Ulama sejak tahun 81 sudah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya ya menghadiri atau maupun mengucapkan Natal dan Natal bersama, itu haram, tidak boleh ya, karena akan banyak ayat-ayat Quran yang pasti telah. Selain itu memang tidak ada satu dalil atau ayat dalam Quran maupun Bible bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Ini fatwa menjadi sunnah sejak tahun 81 ya. Makanya saya nulis buku ini buku yang lama, yang lebih baru ini ya. Saya menulis buku berhadiah BMW mustahil saya bisa menjawab. Setiap pertanyaan diberikan hadiah BMW plus 10 juta. Kalau ada orang saya bisa menjawab setiap satu pertanyaan. Ini bukunya ada orang. Ini buku yang paling tidak disukai oleh orang Kristen. Tapi paling banyak digunakan oleh orang Islam dalam perdebatan, lalu langsung mau internet. Mereka mengambil pertanyaan-pertanyaan saja buku ini. Ini ada 10 pertanyaan. Nah ini pertanyaan. Kelihatannya pertanyaan sepele, mudah, padahal sebenarnya tidak ada jawaban. Tapi mereka imani, mereka amalkan. Contoh, mereka kan agama kalian Kristen, periksa KTP. Saya bikin pertanyaan, ada nggak pengakuan Yesus dalam kita dia beragama Kristen? Insya Allah nggak ada. Nggak sabar kan? Kalau memang ada, dia tinggal tunjuk ayatnya di 80 BB. Siapa sih mau kasih BB? Mahal kan buat BB? Apalagi keluar 10 juta. Jadi tidak, Yesus sebenarnya tidak pernah beragama Kristen. Yesus agama Islam, karena semua nabi kan sudah ada sampai Nabi Muhammad termasuk saya, mereka menegakkan tauhid. Agamanya Islam. Ya. Tidak ada satu ayat Yesus beragama Kristen. Kristen itu muncul jauh setelah Yesus mati. Setelah Yesus mati, baru muncul agama Kristen. Yang menamakan Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus dan Barnabas. Jadi Yesus tidak pernah tahu kalau agamanya disebut Kristen. Makanya kita kan coba baca Al-Quran. Kita sudah mengatakan seluruh Quran, lihat terjemahannya, ada nggak kata Kristen? Nggak ada. Ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari sebuah kota kecil namanya Nazaret. Pengikut-pengikut Nabi Isa itu disebut orang-orang Nasoro. Ya, kita aja orang Indonesia nama Sani ya. Nggak ada kata Kristen. Ini pertanyaan. Pertanyaan nomor 5, salah kain aja. 90% orang Kristen masuk gereja hari Minggu. Saya pikir pertanyaan ada nggak terus dalam Bible perintah Allah atau Yesus masuk gereja hari Minggu, menguduskan hari Minggu? Nggak ada sama sekali. Seumur hidup Yesus tidak pernah menguduskan masuk gereja hari Minggu, nggak pernah. Yang ada kalau ingin menguduskan salah satu hari Sabat, ya, Sabat itu kan satu bukan Minggu kan. Tapi ini hanya sebagian kecil umat Kristiani, yaitu Advent ya, yang menguduskan hari Sabat. Padahal dalam Bible mereka, ya, kalau orang tidak memperingati merayakan Sabat, mensucikan hari Sabat, itu ancaman hukuman mati. Luar biasa. Tapi mereka malah bikin hari Minggu dengan alasan Yesus bangkit pada hari Minggu, kata pagi, kan bangkit dari kubur kan. Jadi berarti Minggu itu hari pilihan Tuhan. Jadi itu hanya akal-akalan. Mana foto wajah Yesus dan siapa pemotretnya? Dari mana mereka tahu Yesus wajahnya seperti itu? Ya kan? Apakah 2000 tahun yang lalu sudah ada foto, sudah ada kamera, ya berwarna lagi ya kan? Tidak mungkin. Wajah Yesus itu yang ada di rumah orang Kristen itu semua hasil imajinasi. Makanya beda.
wajah Yesus setiap negara nggak ada yang sama. Walaupun satu negara nggak ada yang sama, berbeda. Ya. Kalau dilihat ada kan foto Yesus, wajah Yesus menurut semua bangsa dunia ada di komputer saya. Lucu-lucu. Mungkin kalau suruh orang Irian, suruh Asma, suruh lukis Yesus, jangan-jangan pendek, keribu, hitam, pakai koteka gara-gara dia. Ya namanya hasil imajinasi. Ya. Mau sejalan mana dalilnya Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah mereka Natal. Lalu memang ada ayatnya tertulis dalam Bible, kalau buka ini. Nah, di Injil Matius bab 4 tunjukin aja ini. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kenapa BMW? Siapa sih nggak mau ya? Hanya tunjukin ayat di Bible nih, baca. Nggak ada. Yang sama sekali nggak. Terakhir, siapa yang hafal Alkitab? Satu surat. Jangankan satu surat. Dalam debat dulu saya ada punya. Sangat terkait kalau mereka hafal satu lembar. Satu lembar ayat Bible asal bolak-balik pasti titik koma. Syaratnya apa? Pasti titik koma. Ada nggak? Kalau ada ambil, oke, saya kasih coba. Nggak ada loh, coba. Bukan cuma satu lembar, nggak bisa terhafal kan? Bahasa Indonesia dibaca langsung dimengerti, tapi nggak bisa terhafal. Ini Al-Quran. Waktu kita debat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim yang mantan ustaz itu, Quran itu dong. Nabi Muhammad tak punya mukjizat. Nabi Muhammad bukan nabi, nggak ada mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad punya mukjizat, mana buktinya? Saya akan masuk Islam kembali. Justru sudah mukjizat Rasulullah abadi sepanjang zaman dan saya Quran itu sendiri ya. Mungkin kan Quran setelah itu banyak orang hafal di luar kepala. Anak SD kecil banyak hafal Quran. Logika nggak masuk akal masa Quran itu besar terhafal. Ya pas, panjang, pendek, masalahnya semua pas. Ya. Tapi Bible itu Bapak Pendeta, kalau Bapak Pendeta hafal satu lembar ayat Alkitab ini sama Kristen pulang saat ini. Nggak ada yang sanggup saja, ya nggak ada yang sanggup. Dan bahasa Indonesia yang dibaca harus dimengerti kan, tapi nggak bisa terhafal. Terhafal satu dua ayat, potongan-potongan ya, terus sempurna tanpa sedikit maka ya. Itu sampai debat juga. Ini debat masalah Yesus juga di gedung Muhammadiyah di Menteng. Siapa Yesus? Tuhan atau Rasul? Debat segi lima. Ini lima saya. Ini Kristen Tauhid. Ada Kristen Tauhid pusatnya di Semarang. Kristen yang tidak percaya Yesus Tuhan lagi. Ada itu. Udah bawa dia baru saya Kristen begini sudah lebih maju. Ngaslan aja suruh syarat masuk Islam. Kristen buat Tauhid. Ini Pak Masud, psikolog dari Surabaya, ini pendeta Protestan, ini perintah ya, kita segi lima berbeda semua. Diadu di Muhammadiyah, di Muhammadiyah, Menteng, ini waleannya, ini orangnya Rambanan ini, dia ini yang berdiri agama Islam Hanif, Omar, Milah Ibrahim, ada kan? Milah Ibrahim, itu Kristen bukan Islam. Dia pendeta kafir yang bikin agama baru Islam Hanif. Dikira itu orang Islam, kenapa bukan? Dia orang pendeta kafir, orang Manado, teman saya kenal dia. Amat sangat menyesal. Dia percaya Quran, dia percaya pada Nabi Muhammad, dia akui Islam. Ya, tapi dia kitabnya buat Bible dan Quran dipakai dua-dua. Ujungnya apa? Dia tetap percaya bahwa dosa manusia itu tidak mungkin lebih kecil dari amal. Amal perbuatan dosa lebih banyak daripada amal. Jadi semua manusia bakal terhukum. Oleh sebab itu perlu ada seseorang yang akan menggantikan, yaitu Yesus, yang mati berkorban di salib untuk menebus dosa. Itu Milah Ibrahim. Ujungnya kita yang mengarahkan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati menebus dosa. Gitu. Ada juga yang kita debat di Surabaya. Nah, buku itu didebatkan. Kita berkali-kali ada juga debat di paling seru ya debat di Pekanbaru di YouTube kan ada. Kita dari YouTube yang saya debat dengan pendeta Rudi Yohan
banyak itu dimuat full. Dia menjawab semua pertanyaan 10 itu. Tapi kali ini dia hanya menjawab satu pertanyaan, tapi tetap tidak terjawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Islam memperingati Idul Fitri itu ya sebagai hari kemenangan. Orang Kristen Natal hari kelahiran Tuhan. Jadi kakak nyambung kan? Kita memperingati hari kelahiran, hari apa? Idul Fitri hari kemenangan. Mereka memperingati hari kelahiran Tuhan. Itu kan nyambung. Jadi tanggal 25 Desember hari ini mereka sedang memperingati hari kelahiran Tuhan. Apakah Tuhan, bahkan Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Berarti hari ini mereka sedang memperingati hari apa? Syirik akbar. Ya kan? Mereka sedang memperingati syirik akbar. Makanya Allah mencari mereka itu kafir. Kenapa? Karena mereka menuhankan Isa. Ini yang saya bacakan tadi, nama kepada Allah Inna Allah Masih Maryam. Kata Allah setelah kafir orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih sebagai Tuhan atau Allah. Bahkan kata di sini, padahal Al-Masih sendiri berkata ini ucapan Nabi Isa. Cuma dalam Quran Nabi Isa tidak berperan. Tapi kan ini wahyu yang Allah wahyukan kembali kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi Isa pernah berkata ini, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti Allah haramkan bagi mereka surga dan tempatnya di neraka. Tidak penolong bagi orang tua. Jadi Nabi Isa sendiri mengatakan orang yang mempersekutukan Allah dengan suatu apapun itu pasti haram masuk surga, tempatnya di neraka. Sama juga ayat berikutnya ini. Maka kepada Allah Inna Allah Walidul Falasa. Sebutlah kafirah orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari 3. Apa yang 3? Itu Trinitas. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Allah, dan Tuhan Roh Kudus. Ya Allah juga. Ya, satu tambah satu tambah satu ya satu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mengatakan dia sudah ada Tuhan atau Allah atau Trinitas atau perbuatan sesat atau maksiat yang Allah sendiri mencapai kafir. Karena perbuatan mereka maksiat terhadap orang sedang bermaksiat kepada Allah kan tidak perlu kan? Masa ada orang sedang bermaksiat berkasus salah ini kita hormati? Tidak perlu, ya kan? Kita umat Islam bukan tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang Kristen, boleh. Tapi dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Contoh ada tetangga kita menikah, tetangga diundang datang, ya datang. Perlu beli kado, sama. Tetangga kita Kristen melahirkan anak, datang kan? Datang mau nengok. Kalau perlu beli pokok bayi raya, ya selamat. Tetangga kita lulus sarjana, enggak apa-apa, selamat aja. Ya, urusan-urusan dunia itu boleh. Tapi karena orang sedang bermaksiat, itu nggak perlu. Ada orang mencuri, selamat, Anda menjadi pencuri. Boleh kan? Nggak perlu. Para koruptor selamat ya, Bapak sudah menjadi resmi di tukang KPK menjadi apa? Koruptor selamat ya Bapak. Nggak perlu. Orang berzina, orang selingkuh, selamat Anda telah menjadi peselingkuh. Selamat Anda tuh. Nggak perlu kan? Kenapa nggak perlu? Karena itu perbuatan maksiat. Maksiatillah. Jadi setiap perbuatan maksiat kepada Allah tidak perlu dihargai, dihormati, disalami. Ya kan? Tidak perlu. Padahal Bapak dan Ibu ya, maksiat-maksiat yang saya sebutkan tadi, insya Allah ampuni dosanya. Asalkan taubatan nasuha. Iya Pak ya? Asal kita bertobat betul-betul, insya Allah ampuni. Tapi ada satu dosa yang Allah tidak akan pernah ampuni. Terus apa itu? Sesirik. Ya kan? Nah berarti berdasarkan Natalan ini mereka sedang memperingati syirik akbar. Ya kan? Ini dosa yang paling besar yang berkata. Kenapa itu yang harus disalami? Kalau mencuri dari kesalahan, kalau zina aja nggak disalami, kenapa
ini yang syirik akbarnya dipisah lagi. Ya tidak perlu. Bukankah setiap hari kalian rasanya tiap hari kita hafal? Kalau orang Islam tidak hafal surat Al-Ikhlas ini kelewatan kan? Boleh dikatakan surat ini dibaca hampir semua umat Islam seluruhnya hampir setiap hari. Bukankah Allah suruh katakan Qul, artinya katakan Qul Allah, katakan Allah itu besar. Ini adalah Tuhan baru, ya, anak Tuhan. Tuhan itu ada tiga. Karena Allah berkata surat itu besar. Qul, katakan Allah besar. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Mereka bergantung kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Qul, katakan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah berkata suruh katakan dia tidak beranak dan Qul, katakan lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara dengan ini. Mereka mensetarakan Tuhan Bapa ya Allah, Tuhan Anak Yesus ya Allah juga, Tuhan Roh Kudus ya Allah juga, sama-sama setara, sama-sama maha kuasa katanya. Itu diperintahkan oleh Allah, suruh katakan dia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada setara. Bahkan Bapak dan Ibunya dalam surat Maryam ayat 19 dan surat 19 dan 48 dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka menawarkan Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Ini kan satu kemarahan Allah yang amat sangat luar biasa, ya kan? Ini bahasa Majazi, bahasa kiasan, menunjukkan kemarahan Allah yang amat sangat luar biasa. Kalau langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, dan mereka mendapatkan dia jahat. Masa kita tidak takut dengan kemarahan Allah, ancaman Allah seperti ini? Dalam Al-Quran surat 43 katakan, Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin. Katakanlah, jika benar Tuhan yang maha pemurah mempunyai anak, akulah Muhammad orang yang Allah akan memuliakan anak itu. Jika betul-betul Tuhan yang benar-benar mempunyai anak, benar pasti Rasulullah SAW sejak dulu menyuruh kita semua umatnya untuk menyembah kepada anak itu. Iya kan? Agama Yesus itu Tuhan. Saya sering tanya orang bilang kalau Yesus itu Tuhan. Berarti setiap hari Maria, Bunda Maria itu harus menyembah kepada anaknya kan? Kan anaknya pasti derajatnya lebih tinggi Tuhan kok. Karena orang sensat tanya, apakah Maria setiap hari menyembah kepada Yesus? Enggak kan? Kenapa? Anaknya. Nah kan Tuhan kan? Yang dilahirkan kan Tuhan. Apakah Maria tahu bahwa yang dikandungnya Tuhan? Oh enggak juga. Kalau Yesus itu Tuhan yang dilahirkan, kalau nggak diurus oleh Maria, ya mati. Iya kan? Maka kecil dibiarin dia mati. Saya tanya orang apa yang terbaik ya menurut Anda ketika Yesus sebagai Tuhan masuk ke toilet? Apa yang terbaik? Ya BO benci, masa ada Tuhan benci BO ya kan? Ya masuk akal. Kalau Yesus pipis, BO gimana? Dicemokin kan sama ibunya. Kalau haus, ditetiin, ya kan? Masa ada Tuhan yang lebih disembah? Ya, jika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ya, sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah binasa. Ya, kalau ada banyak Tuhan di muka bumi, ya pasti kan berantem antara sama Tuhan. Apalagi ayat ini surat 23 Al-Mu'min 91. Allah tidak mempunyai anak. Dan tidak Tuhan bersama. Kalau sekiranya demikian bisa
Tuhan yang ahli di bidang ini, Tuhan khusus ini, Tuhan yang gak ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu, dewa perusak khusus, ada dewa yang macam-macam. Itu kan banyak Tuhan seperti ini udah kiamat, sudah bertabrakan dengan benda-benda angkasa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, makanya diturunkan Al-Quran Syahr Ramadan al-Azim Al-Quran Al-Nasi wa Ma'inati Minal-Huda wal-Furqan. Maka bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sudah tertujuh dan memberikan penjelasan mengenai petunjuk itu serta perbedaan hak dan batil. Jadi Natal itu batil. Idul Fitri itu dalam hak. Nah ini dosa. Allah mengampuni semua dosa kecuali satu, dosa syirik. Orang sedang memperingati syirik akbar. Nah sekarang baru tahun baru 1 Januari itu tahun baru Kristen Bapak dan Ibu, jangan salah ya. Kalau Masih kan Kristen, orang Mesirnya orang Kristen. Jadi tahun 1 Januari tahun baru Kristen. Kenapa? Karena dihitung sejak kelahiran Yesus ke sini. Coba menjelang sebentar mana ya tanggal 30 akhir kan, menjelang jam 12 malam menyambut tanggal 1 Januari ya. Orang Islam begadang kan? Begadang semua beli trompet, beli petasan, kembang api, betul kan? Nunggu jam 12 kan? Jam 12 tengok lagi. Subhanallah. Indah sekali, saut menyaut, petasan di udara, kayak bom meledak-ledak kan? Indah sekali, trompet ditiup di mana-mana. Sekarang ini tahu kan yang jual trompet kan? Ditiup di mana? Pada tahu nggak trompet itu? Trompet itu kalau bahasa kita tuh nafiri. Saya masih ingat waktu dulu sama si anak-anak di gereja, saya nyanyi. Tiup nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang lagi, datang lagi, datang lagi, Yesus mau datang lagi. Jadi tiup nafiri trompet itu menyambut kedatangan Yesus. Kan coba, orang Islam semua yang kebanyakan memperingati itu coba. Karena itu tahun baru Kristen, itu selamat. Pertanyaannya ketika umat Islam memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram, pernah nggak ada orang Kristen semangat tahun baru Hijriah? Pernah nggak Bapak Ibu? Entah pernah satu aja orang Kristen akan mengucapkan itu tidak. Nggak pernah. Tapi orang Islam yang mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, karena Natal tahun baru yang satu paket kan, itu sangat banyak saya orang Islam yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Kenapa? Karena mereka mengucapkan karena kebodohan ketidaktahuan. Tapi orang Kristen yang mulai dari kita sampai paling bodoh, tak ada satupun mau mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi kita dan tahun baru kita. Nggak pernah. Jadi yang tidak toleran itu siapa? Ya mereka. Sebenarnya skandal orang Kristen. Umat Islam itu nggak toleran. Masa setiap Idul Fitri kami mengucapkan selamat Idul Fitri? Mereka tahu kok banyak orang Islam nggak nanti nggak mengucapkan. Langsung saya skandal aja. Hari kelahiran Yesus surga kami selamat. Kenapa hari kelahiran Nabi kami? Anda pernah nggak selamat? Langsung kayak memang nggak pernah. Tahun baru Islam pernah nggak ucapkan selamat kepada orang? Nggak juga kan? Nah, langsung diam deh. Karena memang nggak pernah kan mereka mau menghargai tahun baru kita dan kelahiran Nabi. Karena menurut mereka setelah Yesus nggak ada Nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Maka mereka tidak mau mengakui. Begitu dengan Idul Adha. Idul Adha yang masih ada sebagian yang mau mengucapkan selamat. Tapi sebelum saya itu nggak ada. Karena menurut mereka yang dikorbankan itu bukan Ismail, Ishak. Menurut Bible kan yang dikorbankan Nabi itu kan Ishak. Maka mereka juga nggak mau mengucapkan itu. Orang bisa tidak akan memperingati Idul Adha. Tidak ada penyembelihan hewan. Nggak ada. Kenapa orang bisa tidak memperingati semacam Idul Adha?
dengan hewan. Karena menurut mereka Yesus itulah yang jadi domba yang sudah dikorbankan sekali di kayu salib untuk selama-lamanya. Makanya Yesus sering digelar anak domba Allah, ya kan? Ini sebenarnya gelar anak domba Allah, anak domba Paskah, raja orang Budi, Mesias, anak Tuhan, dan sebagainya. Banyak sekali bukan Yesus. Salah satu anak domba Allah. Jadi dia itu macam domba yang disembelih, dibunuh di salib itu kan. Darahnya mengalir itu untuk mencuci dosa-dosa manusia. Itu dalam pandangan Kristen. Makanya orang itu tidak memperingati hari kurban. Ya, tidak menyembelih hewan karena Yesus itulah yang kurban. Gitu. Berkorban sekali untuk selamanya. Kalau darah hewan katanya bisa mencuci darah, bisa mengampun, bisa menebus dosa-dosa manusia. Apalagi darah Yesus, manusia paling suci yang bahkan Tuhan itu sendiri yang berkorban. Kan? Makanya mereka tidak memperingati lagi. Nah, baik. Sekarang Natal bersama. Ya. Setiap kali mereka mengadakan Natal bersama, pada Natal bersama ini Natal bersama-sama antar sesama sekte Kristen. Kenapa? Karena kesentuhannya, ya, banyak sekali Kristen terpecah belah. Kadang-kadang banyak gereja. Kadang-kadang depan rumah dia ada gereja, kalau bukan alirannya sekte dia nggak akan dimasukin. Kalau jauh dia datang pakai mobil. Nah, karena banyaknya sekte Kristen ini, untuk mempersatukan antar sesama Kristen ini dibikin Natal bersama. Maksudnya apa? Natal bersama-sama antar sesama sekte Kristen, bukan dengan agama lain. Apalagi dengan Islam, bukan. Tapi kita lihat setiap Natal, Presiden diundang, Wakil Presiden, Menteri, ya kan? Selama 1-2 juta pejabat-pejabat kita menghadiri Natal bersama. Maka Jokowi sekarang diundang kemana ya? Papua ya? Papua kan? Sudah ditolak oleh pendeta, tapi mau dia. Justru sudah ditolak itu kesempatan ya alhamdulillah, nggak perlu kan akhir itu kan. Presiden, waktu Presiden macam diundang, kemudian di sholat di padahal tidak perlu. Kalau datang putus aja, menurut saya putus aja. Sholat 1-2 yang Kristen kan, putus aja. Mewakili nggak perlu, karena itu sudah masalah ibadah. Kalau sudah masalah ibadah kan aku nggak gratis pemisah, nggak jelas kalau laku di rumah wali aja kan, nggak perlu hadir. Kalau sudah memperingati syirik akbar, mau kita diundang mau aja. Bukankah kita ketika sholat Idul Fitri itu ada di lapangan pernah nggak kita undang orang Kristen, orang agama lain, ayo sekarang ramai sholat? Nggak perlu kan, nggak pernah apakah setiap tahun umat Islam memperingati Maulid Nabi, terus Isra Miraj di masjid, pernah nggak ada undang orang Kristen di sini? Pejabat-pejabat Kristen atau orang Kristen tetangga Kristen? Nggak pernah. Bahkan masuk masjid aja najis kok ya, iya kan? Kotor, haram, nggak perlu. Kenapa? Karena laku di rumah dia jadi masing-masing. Ya mestinya Natalnya begitu, nggak perlu kita hadir. Semua jadi bodoh-bodohin oleh mereka. Nah, makanya kenapa? Karena Kristen itu banyak. Seperti kita lihat di sini. Nah, ini kan gereja Kristen, ya kan? Ini gereja mana? Setiap gereja ini bikin Natal. Ini di Bekasi. Kemarin kemarin saya lewat di sana. Pas saya lewat di depan ini semua depan ini dibikin tenda sambung pakai seng, bertemu bangku. Ya pasti Natal kan guber orangnya. Coba dibayangkan setiap depan ini dibikin tenda, memperingati Natal dengan versi berbeda-beda semua. Kan juga tetangga juga datang ke sini kok. Saya lihat pendeta lain di sana dan pendeta lain. Yang memang Kristen itu satu, ya bikin aja gedung gede, nggak usah jadi. Ini kata-kata ini, sananya ada 100 petak.
dibikin begini, semua disewa jadi gereja, satu sama lain nggak saling masuk. Seumur umur nggak ada orang Katolik nyasar masuk di gereja Protestan, udah kalah. Sampai kiamat orang Advent masuk gereja Katolik atau Protestan, nggak kalah. Jadi orang Kristen kalau masuk gereja sesuai dengan nama, ya. Karena nama yang terpampang di gereja itu merupakan aliran atau sekt. Jadi orang Kristen masuk gereja dia lihat dulu, ini gereja apa nama apa? Maka dia akan menuju beribadah kepada gereja sesuai nama. HKBP ini buku soal Batak, Kuria Kristen Batak Protestan. Nanti ada gereja Jawi, itu orang Jawa, ceramahnya pakai bahasa Jawa. HKBP pakai bahasa Batak. Gereja Pasundan, karena ada gereja Pasundan, itu ceramahnya pakai bahasa Sunda. Itu isinya umumnya orang-orang Sunda. Jadi orang Kristen kalau masuk gereja dia lihat dulu nama gereja ini. Karena nama gereja itu udah penuh sini, saya pindah sana, penuh sini, pindah sana, nggak pakai nggak? Dia pulang. Beda seperti kita kan, kalau umat Islam bepergian kemana saja, musola, ketemu musola masjid, masuk aja. Kita kan nggak masjid, apa sih nama apa sih? Kalau mau kan berarti yang satu nama dengan itu nggak ada, masuk aja sama kan? Dan tak pernah kita jumpai di dunia ini ada masjid DP3. Ini Muhammadiyah ini versi kan nggak ada, tak pernah kita jumpai. Kenapa? Karena ibadahnya sama, karena orang Islam nggak bisa. Gereja ini ceramah berapi-api, mempengaruhi jemaat gereja ini. Kadang-kadang ada jemaat gereja tidak sama ini, tidak sama. Biasa ibadah sini, ini tidak ke sini. Ada sesama Kristen juga ikut murtad-murtadkan. Iya, karena sama-samanya nggak akur. Mungkin nggak akur. Kakak kandung saya, misalnya wakil pastor, saya kaget, istri dia meninggal, dia kawin lagi, pastor nggak mau berkati. Karena dalam Kristen, ya 1-1, nggak boleh lebih dari 1. Dan pastor nggak mau berkati, ngambek dia, masuk Pentekosta. Wakil pastor jadi pendeta di gereja Pentekosta, gereja sekarang sudah berbeda. Karena rencana saya mau bawa dia di Jakarta, sudah cari janda-janda Islam supaya dia masuk Islam itu kan. Tapi keburu dia nikah di kampung halaman. Jadi kalau pindah ke sini dia murtad, pindah ke sana sudah murtad. Ini beda seperti kita. Dulunya Muhammadiyah, sekarang sudah NU. Atau dia versi sekarang jadi Muhammadiyah, kan nggak murtad. Dulu zaman Katolik, sekarang juga jadi Salafi. Itu kan nggak murtad. Tapi yang bisa nggak bisa itu murtad. Makanya saya bilang kalau Yesus turun ke bumi, masuk ke mana ya? Kalau Yesus turun ke dunia, dia masuk ke mana? Ditarik sana, tarik sini. Kalau Yesus turun ke bumi, yang pasti satu pun tidak akan dimasuki, nggak akan dimasuki oleh Yesus. Kenapa? Karena seperti Yesus tidak pernah beragama Kristen, ya kan? Yang Islam. Jadi karena saat Yesus turun ke bumi, yang pasti dia akan masuk masjid, ya kan? Dia pasti masuk masjid. Karena dalam Al-Quran tidak bisa justru yang memberi saksian sepeninggal aku akan datang rasul pengganti saya itu Muhammad. Itu tidak bisa di Quran bahkan surat As-Saff. Wa isqala Isa Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di Ahmad. Tidak bisa berkata bagi Israel, sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa sebelumnya dari Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul bernama Muhammad. Jadi Quran nggak bisa berkata seperti itu. Kalau bisa turun ke bumi, ya pasti masuk ke masjid. Tapi dengan banyaknya gereja begini orang Islam bangga. Ya gereja kami banyak karena ya
Ini menunjukkan populasi mereka bertambah banyak. Memang Bapak Ibu ya, Kristen itu berkembang pesat di Indonesia. Luar biasa loh perkembangan di Indonesia. Makanya kita jangan herankan banyak kampung di pedalaman pedesaan dulu mayoritas Islam kan jadi mayoritas Kristen saat ini. Jangan kita dengar, bahkan Nabi nggak pernah mendengar dulu kampungnya Kristen kan jadi Islam. Kemudian Islam jadi Kristen. Kenapa? Karena Indonesia banyak orang miskin, sudah miskin bodoh lagi kan. Dengan bantuan seperti pendidikan, sembako murah, banyak yang murtad jadi Kristen. Jadi secara kuantitas di Indonesia itu orang Islam lebih banyak masuk Kristen. Tapi kualitas kita lebih baik karena orang Kristen yang masuk Islam itu ya banyak juga, tapi kan tidak semua. Yang pinter-pinter aja masuk Islam. Karena Kristen itu banyak, ini kan banyak gereja. Jadi ada orang Kristen kayak berpindah, masih banyak yang masih berkutat sesama Kristen. Dulu saat sekarang jadi Protestan. Dulu Protestan sudah jadi Katolik kan, iya kan? Kan begitu kan? Jadi kalian berpindah masih di Kristen juga, ya semua masuk Islam. Dan orang Islam nggak pindah. Orang Islam nggak pindah agama kira-kira masuk apa? 99,9% pasti masuk Kristen. Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam sudah murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Kalau ada sejuta mungkin cuma 2-3 orang saya itu majani, Pak ya. Kemudian masuk Kristen. Kita perlu ada kajian seperti ini. Ini minimal membentengi diri dan keluarga dari bahaya pemurtadan, karena orang Islam nggak murtad hampir pasti semua masuk Kristen. Karena saking banyaknya orang masuk Kristen, maka jangan heran gereja tidak banyak. Banyak orang Kristen mengatakan ya, orang senang orang masuk gereja. Di gereja mereka merasa damai, tentram, khusyuk kata ibadat di gereja. Tapi memang saya kan pernah beramal Kristen keluar. Ibadat di gereja memang kalau kita lihat itu lebih khusyuk dari masjid. Di gereja itu tidak ada anak teriak-teriak. Ya betul-betul berdoa, apakah ada yang sampai gemetar bangku meja berat, ya kan? Mereka berdoa. Tapi di masjid hari Jumatnya kadang-kadang masih berisik kan anak kita, ya kan? Bagaimana mereka nyaman di gereja, pakai organ, pakai musik, kan? Sambil berdoa ibadah pakai dirinya musik, yang mereka merasa syahdu. Bahkan kata mereka ya, burung aja kan betah di gereja, makanya ada burung gereja, ya kan? Kan nggak ada burung masjid kata mereka. Ada di burung gereja, menunjukkan apa? Burung aja tahu tempat-tempat yang aman kata bagi mereka. Makanya ada burung gereja, ada burung masjid, gitu. Maka saya bilang ya, itu burung gereja itu dulunya burung masjid. Dulunya burung gereja itu cuma burung masjid. Kenapa dia hijrah pindah ke gereja? Karena burung ini ketakutan. Burung ustaz sama dia dipotong, makanya mereka takut kan. Kalau burung pendeta sama pasal kan nggak dipotong. Yang tahu di gereja aja, ya burung gereja. Bagaimana burung mau betah di masjid? Masjid ini terbuka, 24 jam terbuka. Orang sholat di malam dan sholat sunat lain, ya kan? Hari di bel. Makanya gue merasa terganggu ya, ada orang sholat ke gereja seminggu cuma sekali dibuka. 6 hari ini kunci Tuhannya di dalam, ya kan? Kalau ada rumah aja bikin sarang di sana, orang seminggu cuma sekali dibuka, ya kan? 6 hari dia tidak terganggu, dia bikin sarang di gereja, jadi langsung gereja. Dia mau bingung mencapai kotoran, kalau orang bisa masuk gereja, negara nggak pakai, dia pakai sendal sepatu, seikat juga tak apa-apa ya. Tadi mesti dia nggak boleh, najis lah. Makanya kalau bertaruh untuk itu. Nah, baik, saya luarkan saya sedikit lagi. Sedikit lagi Pak ya.
Nah, sekarang ada orang yang membolehkan mengucapkan kiai bahkan membolehkan mengucapkan selamat Natal sehubungan mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Nah, ini gimana? Baik. Ya, ini ada beberapa alasan Ustaz atau dia membolehkan kita mengucapkan selamat Natal. Yang kedua itu kan, dan kalau ketika mengambil janji dari Bani Israel itu jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Ya kan? Jadi boleh mengucapkan kata-kata yang baik, berbuat baik. Orang tua kita Kristen juga saya kadang berbuat baik kepada mereka. Jadi kita boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, juga surat 60 muka ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ya, karena mereka tidak memerangi kami, ya nggak apa-apa kita berbuat baik kepada mereka. Allah menyukai orang yang berbuat adil. Ya adil kalau dia ucapkan selamat Idul Fitri kok ya adil kan kita balas dengan ucapan selamat Natal gitu kan. Ada juga surat ini salah tulis 16 ya. Surat An-Nahl, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi mengucapkan selamat Natal itu kita adil membalas surat Idul Fitri dan itu merupakan kebajikan ya kepada kaum kerabat dan sebagainya. Nah, yang lebih parah ini yang besar, ulama besar, sangat terkenal. Apa dia bilang? Mengucapkan Natal. Dia akan kaitin surat An-Nisa ayat 8. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang serupa. Sebenarnya Allah memperhitungkan kita. Jadi kalau mereka ucap menghormati kita dengan ucapan selamat Idul Fitri, kita balas boleh dong dengan ucapan selamat Natal, gitu kan? Karena mereka menghormati kita, jadi balas penghormatan mereka. Saya penasaran pada waktu itu, saya pulang, kemudian saya ada tafsir Quran, saya buka, saya lihat. Ternyata itu ayat ini tujuan untuk membalas salam. Contoh, ya, Assalamualaikum. Balasnya lebih penghormatannya yang lebih baik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau balasan dengan yang serupa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang serupa itu. Ya kan? Tapi lebih panjang, lebih baik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksud tafsir ayat ini untuk itu, bukan untuk mengucapkan selamat Natal sebelum mereka mengucap selamat. Sangat mustahil, tidak mungkin Allah membolehkan kita mengucapkan selamat Natal, tidak mungkin. Ya, saya tidak ada menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran Allah membolehkan kita mengucapkan selamat Natal. Karena ini kita lihat di sini, jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Itu hak dan yang sendirian yang hak. Jadi Natal itu batil, itu hak, tapi campur adukan. Ya. Di lain surat kita lihat surat 72 kan, kau kafir, Allah mencap mereka kafir. Maka kaum Masih Yesus sendiri berkata, ya, kapan mereka masuk surga, tempatnya di neraka, karena mempersekutukan Allah, membuat dia jadi Tuhan. Tiap hari kita diperintahkan suruh katakan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apalagi di surat Maryam tadi. Dan mereka berkata Tuhan yang mampu mengambil mempunyai anak sebenarnya dalam mengatakan perkara yang sangat mungkar, hampir langit pecah, ya. Gunung bumi terbelah dan gunung runtuh karena mereka mendapatkan dia mempunyai anak. Jadi sangat mustahil ya Allah membolehkan kita ucapkan Natal, sementara ini banyak di lain ayatnya amat sangat kita dikejar oleh Allah kan? Nggak mungkin. Ada orang bermaksiat kok nggak ada satu ayat
akan selamat atas orang yang sedang bermaksiat. Maksiat terbesar itu yaitu persekutuan Allah. Mereka sedang melakukan dosa syirik besar-besaran buat masa kita mengucapkan selamat. Nah, dan terakhir kita lihat sini solusinya ini sudah saya lewatkan. Tentang Natal bersama. Kalau Natal bersama dimulaikan dan tidak akan melanggar, merusak akidah kita, kenapa tidak ada Idul Fitri bersama, Idul Adha bersama, Waisak bersama, Nyepi bersama, Imlek bersama, Maulid bersama, Kisah Mi'raj bersama? Kan ada? Nggak ada kok. Ya ada cuma satu, Natal diajak bersama-sama. Nggak ada semuanya, ya kan? Menjadi orang baru pernah nggak mengalihkan, ya kan? Waisak orang kalimat banyak itu orang Buddha apa kata nggak pernah juga mereka mengaku. Cuma ada satu Kristen ini. Ya. Di Amerika, Australia, Eropa, Inggris, setiap pernah mereka mendiskusikan untuk supaya tata toleransi kepada umat Islam, ya sudah Idul Fitri, Idul Adha dijadikan hari libur nasional. Nggak ada ketika dakwah ke luar negeri. Ya. Saya lihat penanggalan mereka nggak ada. Oh, libur Idul Fitri itu ada, nggak ada. Mau nggak ada. Selain daripada tanggal-tanggal hari libur mereka. Satu contoh aja di Amerika. Ya. Coba. Ini tanggal mereka. 1 Januari New Year's Day, 17 Januari Martin Luther King Jr. 21 Februari Washington Birthday, 30 Mei Memorial Day, 14 Juni Flag Day, 4 Juli Independence Day, hari kemerdekaan mereka. 5 September Labor Day, hari buruh, 10 Oktober Columbus Day, 11 November Veterans Day, 24 November Thanksgiving Day, 25 Desember Christmas Day hari ini. Nggak ada, mana ada Maulid Day, Isra Mi'raj Day, nggak ada. Tapi kita katakan di Indonesia sekarang kan masih 2014. Coba, yang hijau-hijau punya siapa? 1 Januari dibuka langsung libur main. 14 Januari kemarin Maulid, 31 Januari Imlek, 31 Maret Nyepi, 18 April hari kematian Yesus, 15 Mei Waisak, 25 Mei kenaikan Yesus, 25 Desember. Nah, hijau-hijau banyak. Padahal mereka minoritas. Di Indonesia mereka minoritas. Tapi kita lihat hari libur mereka. Tanggal kalendernya merah. Bahkan setahun sebelumnya sudah dikirain dulu ya kan. Libur lagi nasional. Di mana mayoritas Islam terjadi, toleransi yang tinggi, menghargai agama-agama lain. Tapi kenapa Islam tidak pernah dihargai? Padahal Islam ini termasuk agama paling banyak di dunia. Kenapa Kristen banyak? Jadi apapun Kristen terjadi banyak. Coba kalau Kristen sendiri, Katolik sendiri, Protestan sendiri, Advent sendiri, ya dengan Islam, ya kan? Karena banyak kan digabung semua Kristen. Islam ada bermiliaran di muka bumi, nggak pernah dihargai. Mereka minoritas di Indonesia. Apalagi Pak, untuk lihat kalender 2015, ya. Ini kalender 2015 sekarang. Coba kita lihat. Besok 1 Januari tahun baru masih, tapi tanggal 3 Maulid. Itu berarti kan dempet ini kan. Tanggal 1 sampai 3 ya tahun baru masih dan Maulid. Yang kuning-kuning semua ini tahun baru, hari libur mereka. Apalagi yang paling akhir kita lihat 24 Desember itu Maulid. Jadi tahun ini 2 kali Maulid kok. Iya, Januari dan Desember. Baru kali ini saya menempuh 1 tahun 2 kali Maulid. Ya, Januari dan Desember. 24 Desember itu Maulid Nabi, 25 Desember Natal. Jadi ini Maulid Nabi Muhammad, ini Maulid Nabi Isa. Iya kan? Bahkan tahun depannya itu jauh lebih besar dari saat ini. Ya baik, karena dia ini pihak hatinya. Oh, bisa insyaAllah. Tahun 2005. Nah, buat dua hari raya ini ya gitu, ya tahun baru dan Maulid dempet, kemudian Maulid dan Natal dempet juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, Kristen itu agama besar, agama resmi diakui dunia, tapi saya tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kenapa? Karena Kristen itu agama buatan
manusia Paulus. Jadi dia manusia mesti diakui, iya, tapi saya tidak diakui oleh Allah Subhanahu. Islam mau diakui tidak diakui masalah hukum. Yang penting Islam agama yang benar dan beridul di sisi Allah, ya kan? Nah sekarang solusi terakhir, bagaimana? Majikan kita Kristen, komandan kita Kristen, nah, terus atasan kita Kristen. Ya, saat Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, giliran Natal, gimana? Kita tidak ucapkan salah, ucapkan salah. Nah, ini kan. Pada saat Natal, yang penting kita bukan diundang pergi berenang-renang, bukan. Ya ketemu di kantor atau di mana. Biasanya kita salam-salaman, walaupun Kristen kan. Pada saat hari Natal, ya, nggak usah kucing-kucing sama yang tidak, nggak usah ucapkan aja. Tapi yang kita ucapkan bukan selamat Natal dan tahun baru. Kita ganti khusus selamat, semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada anda di hari. Aku sih, kalau bapak bilang kepada bapak dan ibu kepada ibu, semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada anda di hari ini. Kalau orang Kristen kaget, kok kan selamat Natal dan tahun baru, tentunya kan kita langsung timpali. Itu kan doa saya kepada anda. Memang nggak boleh kita doain bapak. Ya orang Kristen namanya didoain, ya masing-masing didoain. Padahal bahasa kasarnya ini, semoga anda masuk Islam, ya kan? Ini kan bahasa kasarnya, ya semoga anda masuk Islam. Ya, itu bagus untuk menjaga hubungan hablum minan nas dengan mereka. Silaturahmi dengan mereka, tidak apa-apa kita ucapin asal bukan datang berdatangan. Kebetulan setiap ketemu salam ya sama ya, semoga Allah memberi petunjuk ya dan hidayah kepada tadi itu. Insya Allah ucapkan ini dapat pahala dan ucapkan selamat Natal dan tahun baru dapat dosa ketika kita diterima. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau tanya jawab dan nanti kalau Bapak dan Ibu ingin nonton seperti apa seorang pendeta mantan ustaz, siapa tahu kita boleh biar wajahnya tahu, karena ini dia dibawa setiap hari, dibawa keliling oleh pendeta-pendeta keliling Indonesia. Dibawa saat ini dibawa 2 minggu dapat keliling di Malaysia khusus untuk menelanjangi Islam. Dia bilang Nabi Muhammad itu bukan Nabi, ternyata Nabi Muhammad ternyata dia bilang nggak punya mujizat. Kalau ada mujizat Nabi Muhammad, coba tunjukkannya. Saya akan masuk Kristen ulang, masuk Islam lagi saat ini. Biar tahu wajahnya. Kalau dia kesini ketahuan orangnya. Tinggal terserah mau diapain, nggak apa-apa. Walaupun anaknya dengar, anaknya bilang nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bunuh bapaknya nggak apa-apa. Kita membunuh, tetapi kita kafir dan itu berbeda perang. Bukan. Saya lewatkan aja, saya ambil cuplikan-cuplikannya. Ini mungkin ada yang kenal Ustaz Atodi. Dia tinggal di dekat-dekat sini. Alhamdulillah wa syukur. Khalaqahu min khalqi 10 menit. Nah ini dia. Rahmatullah tidak boleh turun karena itu ini dia. Warabil Isa Masih. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan menggunakan maksimal. Dari kecil saya muslim. Ibu saya guru agama Islam. Rumah tangga itu
pendeta itu yang saya diberikan 1,5 jas atau untuk kata apa? Bapak nanti boleh ungkapkan. Kita akan membaca ayat sebelumnya dan ayat sisanya. Ini katakanlah apa yang katakan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu nabi, tentu ada saksi yang berupaya seperti Musa dituntut ke tempat oleh Allah. Ada nabi belum membantunya Nabi Muhammad bukan nabi, nggak ada bukti, nggak ada yang menuntut. ada satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Al-Quran, saya saudara sekarang juga tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya katakan dalam Al-Quran? Jadi Musa tidak ada dalam mujizat ya. Ini orang sini juga ya. Pintar. Nah ini pembicara Kristen kedua. Saya hanya datang untuk mengikuti tema. Bentar, ini dia emosi, dia turun dari mimbar, ngajak lain. Nah, ini ustaz ini, pendeta ini dia hujat Islam. Jadi ceramahnya, kajiannya ini sebuah tema. Hujat ada Islam. Nah, ada seorang ustaz protes. Nah, kita lihat. Karena kalau masalah Roh Kudus, saya bilang sama juga dengan Anda. Naruh tidak di kamar kayaknya, Anda sudah tidak. Makanya waktu bangsa Israel pada waktu Roh di Cina, jangan sampai mereka melihat-lihat. Bapak yang pakai peci hitam ini ketua MUI Jakarta Barat. Memang moderator turunnya itu mau ajak berkelahi sama yang bertanya itu Ustaz, yang interupsi tadi Ustaz Jasmin. Ini debat ilmiah, kenapa kalian menghujat Islam? Tunjukkan dong dalilnya. Marah si pendeta dia turun dari mimbar bikin keributan. Tapi orang Kristen yang nonton saat itu pada malu. Loh, kok pendeta kami begini kan kelakuannya kan? Makanya saya bilang pantas dia masuk Kristen, akhlaknya nggak benar sebawah. Ya, baik, sambil cuplikan berikutnya. Ini Kristen mesianik beda lagi. Mereka itu sebenarnya tidak untuk seluruh dunia. Kamu ngerti? Ini tanggapan saya. Maka dunia kita percaya firman Alhamdulillah fantasiru ini jadi kalau kata Allah mengatakan ini sendiri wa yaquluna la anzalna ayatun min rabbi faqul inna alhamdulillah fantasiru ini minal muntasirin. Surat Yunus ayat 20
Jadi Nabi Muhammad nggak punya mukjizat. Beda seperti Isa kata bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, banyak mukjizat. Nabi saya bicara, saya bilang Nabi Isa betul banyak mukjizat, tapi terjadi nggak sebuah mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu bukan Isa yang hebat, tapi Allah. Karena Allah kabulkan doa Isa terjadi dalam mukjizat. Kenapa Isa banyak mukjizat? Supaya Bani Israil yakin percaya itu tuntun Nabi untuk mereka. Dan setiap mukjizat yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh Nabi Isa itu terjadi biiznillah. Ya kan ada ayatnya itu biiznillah. Cuma dia nggak mau percaya biiznillah atas izin Allah, ya kan? Ini hebat Allah, bukan bisa. Oh, aborsi kan nggak mau balik. Agama yang boleh membunuh di dunia nggak satu agama Islam kan? Dia nggak aborsi. Saya angkat setelah saya bicara, saya angkat ayat Bible. Tuhan menyuruh membunuh, mengumpas semua manusia yang bernapas, habisin semua, bahkan anak menyusu disuruh bunuh semua sama Tuhan. Sebenarnya teroris saja nggak pernah mau membunuh anaknya sendiri, bayi. Itu justru ajaran teroris, sains beliau semua terus di Bible Anda tentang Pak Pendeta. Makanya sedang semestinya kalian itu Pak Pendeta bersyukur kepada Amosi, bukan mengutuk. Bersyukur kenapa? Karena mereka Amosi telah melakukan mengamalkan ayat-ayat Bible Bapak. Ya. Di Quran nggak ada, betul ada ayat membunuh di Quran, tapi itu dia baca curang. Dia bilang apa? Apabila kamu bertemu dengan orang kafir, maka paculah batang lihat mereka. Padahal ayat itu apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu nggak dibaca. Jadi memang Islam boleh membunuh, tapi di mana? Di medan perang. Kenapa? Orang kafir. Masa ketemu orang kafir dalam perang suruh tebas lihat tidak? Tapi kata pun kita ibu, jadi memang boleh membunuh. Tapi kenapa orang kafir dalam perang? Tetapi ayat itu, ayat Muhammad yang di ayat 4, dia nggak baca semua. Di ayat selanjutnya kata Allah, tawanan itu boleh kamu bebaskan. Bahkan sebenarnya dalam Islam membunuh anak-anak dan lain-lain dilarang dalam hadis. Bahkan menembang, merusak anak-anak dalam hadis itu dilarang, nggak boleh. Luar biasa ada aturan dalam Islam walaupun dalam perang. Tapi lihat ayat Bible Anda, Tuhan Anda menyuruh membunuh, menumpas tanpa belas kasihan. Bahkan anak menyusul disuruh. Itu sebenarnya dan biar teroris ada di kitab Anda. Baiklah mana anaknya? Coba tolong nanti lihat wajahnya. Ini duplikat bapaknya, anaknya 3. Mau diajak dibikin Kristen semua, pada nggak mau. Ini termasuk dia juga mau dibawa sekolah ini sekolah kita nggak mau, saya ambil. Buat ikut saya ya ini. Ya, gimana? Ya kenalkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dia wajahnya kan? Mana? Itu kan? Mirip kan? Ya, nama saya Muhteza Ahmad Fikri, tapi ayah saya manggil saya Fikri Khomeini. Kenapa saya dipanggil Khomeini? Karena dia benci yang namanya Nabi Muhammad. Jadi, yang namanya Nabi Muhammad dihilangi dari saya. Sebenarnya saya namanya kan Muhammad ya, Muhteza Ahmad Fikri. Yang kedua, adanya. Nah, adik saya namanya Saddam Hussein. Yang terakhir namanya Muhammad Gaddafi. Dia bilang ke orang Kristen kalau nama-nama itu digunakan untuk menjadi teroris besar. Nah, anak itu kami mau jadikan teroris besar. Tapi kenapa dia berubah jadi orang Kristen, jadi penyayang? Dia tetap aja jadi orang kasar. Ya, meskipun jadi orang Kristen, tetap aja dia malah lebih parah dari sebelumnya. Dia ada perubahannya malah lebih mengerikan. Ibuku orang Jawa namanya Bu Nur Hayati. Jawa Tengah itu Jepara. Dia meninggal dalam kondisi masih Islam, alhamdulillah. Ya, dia terpaksa kan masuk Kristen. Ya, lama ini dia waktu ayah saya di Kristen itu kami berempat dipaksa terus habis-habisan jadi orang Kristen. Nabi Muhammad juga habis-habisan sampai telinga saya benar-benar panas dengar dia suka punya Nabi. Jadi sampai terus-terusan karena dulu pernah debat sama ayah sama ibuku itu berdebat di
ibu menang dalam debat itu, ibu saya sering dipukuli. Sampai terus dia bertahan dalam Islam sampai dia meninggal pun dalam Islam. Dia meninggal di samping saya dalam keadaan itu apa, enak matinya. Ya, situlah saya menghargai ibu saya karena dia adalah apa, kesatria Islam bagi saya juga. Kesatria bagi kaum muslim, bagi anak-anaknya yang dijadikan contoh. Terus ada banyak saya dapat SMS katanya apa, darahnya orang itu sudah halal. Bagaimana menurut Anda? Ya tidak keberatan jika dia memang berbahaya sih. Soalnya daripada banyak orang Islam yang di Kristen kan mungkin lebih baik seperti itu aja. Silahkan kalau ada itu, kalau marah karena Nabi kita dihina gitu. Jadi aku sudah peringatkan dia jangan menghina Nabi dan semua orang Islam dan keluarga-keluarga, tapi tetap dia lakukan. Ya karena dia mengatakan bahwa Islam sama Nabi Muhammad itu yang sudah hina, buat apa dihina? Dia bilang begitu. Jadi penyebab Bapak Anda bisa tertarik dengan Kristen itu apa? Ya karena masalah partai beruang. Ketika dia menghujat Nabi Muhammad dengan bukti-bukti kalau boleh membunuh, berbeda dengan ajaran Kristen yang kasih. Padahal dia itu senang didapat simpati dari orang-orang Kristen dengan apa, tepuk tanganlah, dengan puji-pujian, itu dia senang. Bukan karena dia membela agamanya sendiri, tapi dia senang dipuji-puji kayak gitu. Dapat uang banyak, uangnya banyak. Termasuk dapat mobil 2. Dulu kami orang miskin lah. Kamu udah punya mobil 2 ya? Iya, sekarang udah punya mobil 2, lumayan mahal. Baik, mohon maaf, terpaksa saya potong. Ada jemaah yang harus pergi ke bandara dan mohon ada mobil putih yang menghalangi. Setelah nomor dari Pak Haji Musa nggak mengumumkan. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah 6:30, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita lanjutkan di belakang, Ustaz. Karena ada sarapan yang kita siapkan. Jadi tanya jawab nanti kita bisa lanjutkan di belakang saja. Jadi secara ini kita tutup dulu mungkin ya Ustaz ya. Kita tutup di sini. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Fikri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sementara kita tutup dulu di sini di ruang utama. Kita lanjutkan dengan sarapan yang sudah disiapkan oleh Nabi Haji Musa. Kenapa? Dan baiklah Ustaz, kita tutup dulu dengan baca doa. Ya, kita tutup aja